Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli halin wa ni'matin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mengawali terlebih dahulu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih bisa berjumpa di perkuliahan kita, yaitu mata kuliah filsafat umum. Dan juga kita bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, akal pikiran. Dan mudah-mudahan hati kita juga tetap diberikan kesehatan. Karena memang tidak mudah menghadapi situasi seperti saat ini, di mana kita dituntut untuk banyak bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kita dan juga bangsa-bangsa yang lain, yaitu atas bencana atau atas musibah wabah corona yang sedang kita hadapi bersama ini. Kesehatan jasmani harus kita jaga dengan meningkatkan imun tubuh kita, tetapi jangan lupa juga untuk tetap menjaga imun hati kita, karena jika tubuh kita sehat tetapi hati kita sakit, maka itu sama saja dengan kita menambah musibah bagi alam semesta ini. Akal kita waras, badan kita sehat, tetapi jika hati ini tidak sehat, maka yang terjadi adalah kita akan mudah curiga kepada orang lain, kita akan mudah mengkambing hitamkan persoalan kepada orang lain, dan kita akan mudah menyalahkan pihak-pihak yang kita sendiri tidak tahu apa sebetulnya masalah itu. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beribadah di rumah masing-masing, juga tidak lupa menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Memang biasanya imun yang turun itu akibat dari kegelisahan pikiran kita, kejenuhan kita, kebosanan kita. Itu semua adanya dalam hati kita. Apalagi jika kuota habis, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, tidak bisa ke sana kemari melaksanakan rutinitas bagaimana mestinya, itu akan menimbulkan sebuah problem dalam diri kita. Penyakit-penyakit itu bukan suatu wabah yang datangnya dari sebuah virus, akan tetapi dari dalam diri kita sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema tentang ontologi dalam filsafat. Ontologi adalah salah satu cabang filsafat yang di dalamnya membicarakan tentang hakikat realitas. Sering kita tanyakan, apa sih sebetulnya realitas itu? Realitas sendiri adalah ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan memang benar-benar ada disebabkan oleh suatu bukti bahwa ia memang ada. Itu realitas. Memang susah ini kata-kata saya. Realitas adalah sesuatu yang ada di sekitar kita dan disebabkan oleh suatu bukti bahwa ia memang ada. Yang ada ini biasanya disebut dengan being. Nah, ontologi membicarakan tentang hakikat realitas itu.
Pertanyaannya lagi, apa sebetulnya hakikat? Hakikat itu adalah makna dalam atau makna yang ada di balik realitas. Jadi kalau kita melihat sesuatu atau melihat kejadian yang nampak, maka yang kita lihat itu bukan hakikat, karena itu hanya sebatas penampakan saja, atau bisa disebut appearance. Sedangkan hakikat itu adalah sebuah pengetahuan yang menunjukkan apa sebenarnya, apa yang sesungguhnya terjadi. Itu hakikat. Oleh karena itu, ontologi membicarakan sesuatu yang berada di balik yang nampak, bukan sekedar penampakan. Maka ontologi juga disebut dengan metafisika. Nah, metafisika sendiri nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Nah, yang dimaksud ontologi ini pastinya metafisika umum, sebab sesuatu yang ada secara umum itu masuk dalam bagian ontologi. Nah, adapun jika membicarakan sesuatu hakikat yang sudah terkelompokkan dalam bidang-bidang ilmu tertentu, ilmu-ilmu atau bidang-bidang keilmuan yang khusus spesifik, maka itu disebut dengan metafisika khusus. Misalnya ontologi dalam filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat budaya, dan lain sebagainya. Itu adalah metafisika khusus. Nah, di dalam ontologi ada beberapa hal yang penting untuk diketahui, atau pembahasan-pembahasan penting, istilah-istilah penting yang harus diketahui. Di antaranya adalah esensi, eksistensi, perubahan, dan juga ketetapan. Itu di antaranya. Substansi dan juga fenomena. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita ketahui di dalam pembahasan ontologi. Misalnya saja antara esensi dan eksistensi. Esensi dan eksistensi. Kecuali Tuhan, semua yang ada di dunia ini pasti memiliki esensi dan eksistensi. Apa sebetulnya esensi itu? Esensi itu sesuatu yang memang menunjukkan atau melekat di dalam diri itu, di dalam realitas itu. Contohnya manusia. Jika kita berbicara manusia, maka esensinya adalah makhluk Tuhan. Siapa manusia? Manusia adalah makhluk Allah, makhluk yang beribadah atau menyembah kepada Tuhan. Itu berarti sesuatu yang menunjukkan dirinya, menunjukkan sesuatu tentang dirinya itu sendiri. Sedangkan eksistensi itu menunjukkan keberadaan. Di mana dia berada, pasti dia akan terhubung atau akan memiliki hubungan dengan luarnya. Nah, eksistensi ini berarti suatu peran atau suatu hubungan sesuatu itu dengan dunia luarnya. Contoh manusia. Apakah manusia itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak? Bagaimana proses belajar antara dirinya dengan lingkungannya? Itu berarti berkaitan dengan eksistensi. Kalau esensi membicarakan tentang tujuan hidup manusia, kemudian sebetulnya dari manakah asal manusia itu,
Nah itu berarti esensi. Kemudian kalau berbicara tentang bagaimana dia berperilaku, apakah dia punya manfaat, keberadaannya ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak, itu berkaitan dengan eksistensi manusia. Oleh karena itu banyak sekali cakupan ontologi yang bisa kita pelajari, termasuk hakikat yang nampak, hakikat yang nyata, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan termasuk madhab-madhab atau aliran yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Itu juga menunjukkan bahwa aliran-aliran yang berbeda itu muncul karena perbedaan kesimpulan dalam hal ontologi atau dalam masalah hakikat tadi. Nah, saya kira untuk perkuliahan tatap muka pastinya lebih efektif, dan video ini hanya mengantarkan arah pembicaraan kita tentang ontologi, bukan untuk menjelaskan keseluruhan pembahasan tentang ontologi. Adapun pembahasan yang lebih rinci atau lebih detail maka akan kita laksanakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau pada kesempatan yang lain. Saya berharap setelah video ini selesai ada tindak lanjutnya, atau bagi yang kurang paham ataupun bagi yang ingin melanjutkan diskusi maka bisa dilakukan pada sesi yang lain. Sekali lagi ini hanya mengantarkan pada arah pembicaraan saja, tidak menjelaskan keseluruhan tentang aksiologi. Terakhir saya berpesan, mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, perbanyak wisuh, bukan perbanyak misuh. Ingat ya, perbanyak wisuh bukan memperbanyak misuh. Jaga hati kita. Dan terakhir, menghadapi situasi yang berat ini maka perbanyaklah wirid. Itu saja pesan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.